Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Teka-teki siapa capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhirnya terjawab usai Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Bagaimana proses penunjukan Ganjar sebagai capres dan siapa cawapres yang nantinya akan mendampingi sang gubernur Jawa Tengah tersebut? Saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politics selengkapnya. Pengumuman Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati di Istana Batu Tulis Bogor pada 21 April 2023. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengumuman ini pun turut dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Menseskap Pramono Anung, serta sejumlah tokoh PDIP lainnya. Dalam pidatonya, Ganjar berjanji akan berjuang sebaik-baiknya pada pemilu presiden 2024. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan menghargai keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang telah menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Usai resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDIP, Megawati pun kemudian menyematkan kopiah atau peci hitam kepada Ganjar. Megawati mengatakan kopiah merupakan budaya orang Indonesia dan menjadi lambang nasionalisme. Dengan penunjukan Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, Megawati memerintahkan seluruh jajaran kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk segera bergerak memenangkan umum 2024. Dengan pencapresan Ganjar Pranowo, akankah merubah peta koalisi pemilu 2024? Ya, banyak yang menyebut capres dari PD Perjuangan adalah game changer dalam politik nasional di tahun 2024. Dan malam hari ini di Talk Politics with Reinhard, Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan buka-bukaan bagaimana sebetulnya panggung belakang dari pencapresan Ganjar Pranowo. Saya akan sapa langsung Mas Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan. Mas Hasto, terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Sudah meluangkan waktu bagi kami MNC News mewawancari Mas Hasto. Terkait dengan pencapresan Ganjar tentu saja. Saya izin Mas Hasto meminjam istilah Bung Karno mengguncang. Jadi beberapa hari yang lalu ketika Bu Mega mengumumkan nama capres dari PD Perjuangan itu Pak Ganjar Pranowo, ini mengguncang politik di tanah air, langsung sorotan semuanya menuju ke PD Perjuangan. Tapi yang mungkin banyak publik ingin tahu bagaimana sebetulnya panggung belakang cerita di balik layar ketika akhirnya Ibu Mega menjatuhkan pilihan terhadap Pak Ganjar Pranowo, Mas. Bagi PD Perjuangan terlebih Ibu Megawati Soekarno Putri, kami tidak pernah membedakan antara panggung depan dan panggung belakang karena berpolitik itu membangun peradaban. Berpolitik itu digerakkan oleh akal budi dan juga terang hati nurani. Karena itulah Ibu Mega setelah berdialog
cukup lama, berkontemplasi, bahkan sinyal-sinyal itu kalau kita lihat secara jernih itu sudah diberikan cukup lama. Ibu Mega kan di dalam sambutan beliau menegaskan setelah mencermati, setelah melihat, mempertimbangkan, dan juga menggunakan akal budi dan nurani yang bening, maka beliau menetapkan Bapak Ganjar sebagai kader dan petugas partai pada tanggal 21 April jam 13.45. Itu merupakan suatu momentum dan tugas kami sebagai DPP partai adalah menyiapkan secara detail. Karena Ibu Megawati Soekarno itu, Bu Megawati itu sangat detail beliau. Misalnya terkait dengan tahapan bagaimana beliau sudah datang di Batu Tulis pada hari Rabu malam dan sebelumnya Mas Prananda Prabowo datang mendahului, nyopir sendiri, kemudian mempersiapkan aspek-aspek ideologis dan spiritual. Kemudian saya baru diperintah oleh Ibu Mega untuk menelpon Bung Ganjar pada hari Rabu malam, dan kemudian perintahnya sederhana, besok pagi bertemu Ibu, tiket pesawat sudah dipersiapkan, jam 9 pagi berangkat dan nanti ada yang menjemput di Bandara Soekarno-Hatta, dan kemudian sepanjang perjalanan kami diminta untuk melakukan berbagai prekondisi, meskipun juga Pak Ganjar tidak tahu kalau akan diumumkan pada hari Jumat. Sehingga segala sesuatunya merupakan proses yang dipersiapkan secara matang, aspek-aspek kepartean, aspek-aspek tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Baru kemudian pada hari Kamis sore diadakan rapat. Di situ hadir ada Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, Pak Oli Dondo Kambe, dan juga Mas Pramono Anung. Mengapa Mas Pramono Anung juga penting? Karena beliau adalah sekjen senior. Dan Mas Pram punya tugas untuk melakukan komunikasi dengan Bapak Presiden Jokowi guna memastikan kehadiran Bapak Presiden pada acara yang sangat penting tersebut. Jadi saat itu pun sebetulnya para elit PD Perjuangan juga belum mengetahui keputusan Ibu, dan itu memang dilakukan mendadak atau bagaimana, Mas? Belum, karena memang kami diperintah, bahkan diambil sumpah oleh Ibu Mega agar rencana tersebut tidak bocor. Karena kita memang dalam desain komunikasi itu ada elemen of surprise. Dan kemudian juga momentum. Saya ini kan insinyur, momentum itu kan massa kali velocity. Itulah yang kemudian kami rancang dengan desain press release jam 7 pagi, di mana jam 7 pagi kami sudah berikan sinyal, meskipun keputusan dan momentum itu berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi dalam poin kedua rilis kami bahwa Ibu Mega akan mengambil keputusan sewaktu-waktu. Kemudian 3, kami berikan berbagai momentum yang penting secara historis, setting historisnya. Kemudian jam 10 pagi kami mengundang seluruh jajaran pengurus partai yang jumlahnya ada 1,2 juta orang, dan itu pasti bocor karena melalui WhatsApp, melalui virtual. Dan kemudian dari situlah kami baru mengumumkan kepada teman-teman pers jam 12.30. Dan ini bertepatan pada momentum yang sangat penting, yaitu Hari Kartini, di mana gelora emansipasi untuk menghormati harkat dan martabat perempuan itu digelorakan. Dan kebetulan itu segala sesuatunya itu terjadi pada hari Jumat. Kalau Pak Jokowi kan hari Rabu. Nah ini kalau Bu Mega ini ternyata pengumuman Pak Jokowi yang pertama, Pak Jokowi yang kedua, dan kemarin Bapak Ganjar Pranowo juga terjadi pada hari Jumat. Oke. Jadi elemen of surprise-nya betul-betul menjadi kejutan bagi publik di tanah air saat itu, Mas Betul, Hasto. karena dari di internal sendiri pun, karena sejak awal kan sudah di dalam rapat DPP, kita sudah menyerahkan bahwa keputusan dan momentum yang tepat itu berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, dengan demikian kami jaga. Bahkan ketika kami mendesain backdrop pun, kami nggak menyebut Batu Tulis, kami tidak menyebut tanggalnya, karena kami khawatir. Dan saat itu sebenarnya pada hari Kamis malam sudah ada laporan kalau internetnya kapasitasnya juga di Batu Tulis terbatas sebenarnya. Tetapi karena kami tidak ingin melibatkan pihak lain yang menyebabkan elemen of surprise-nya nanti bisa berkurang, maka ya kami gunakan apa adanya. Yang penting dari aspek audio dan kemudian visualnya itu masih bisa ditangkap dengan jelas oleh publik. Dan di sini juga menunjukkan
suatu era abad yang baru. The power of social media itu betul-betul mampu mengguncangkan sebagaimana kata Bung Karno dari Bung Reinhardt tadi. Iya. Oke, yang jelas saat itu juga kita melihat Pak Presiden Jokowi yang sudah tiba di Solo kembali lagi ke Jakarta. Artinya Pak Jokowi pun juga tidak mengetahui pengumuman Bu Mega akan mengumumkan Pak Ganjar Pranowo. Bapak Presiden Jokowi sudah diberitahu oleh Bapak Pramono Anung itu pada hari Rabu dan Kamis. Oke. Hanya Rabu ini masih samar-samar, kemudian Kamis jam 10 itu baru disampaikan secara terus terang bahwa memang Ibu Megawati Soekarno Putri bermaksud mengumumkan penetapan calon presiden pada hari Jumat. Sehingga kemudian diatur dan Mas Pramono yang bertanggung jawab. Maka kemudian ketika Pak Presiden datang di Istana Batu Tulis, pada saat kita duduk bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, saya lapor pada Pak Presiden. Pak Presiden mohon izin nanti Mas Pramono Anung Menseskap untuk membacakan teks Pancasila. Lalu Pak Presiden bilang, hati-hati jangan salah. Jadi itu semuanya, jadi MC-nya diambil dari Kepala Sekretariat, saya mengheningkan cipta, kemudian pembacaan teks Pancasila, Mas Pramono Anung, karena hanya itu. Kemudian ada Pak Oli Dodo Kambe yang juga hadir sebagai representasi dari bendahara umum partai. Oke, menarik Mas Hasto. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa akhirnya Ganjar Pranowo yang dipilih? Ya itu kan bagi Ibu Megawati Soekarno Putri kalau kita lihat ketika mempersiapkan secara ideologis dan spiritual, Ibu Mega kan memberikan suatu nasihat yang sangat dalam. Ibu Mega berpesan menjadi pemimpin itu harus bijaksana dan baik, baik dan bijaksana. Jangan lihat istana dari sisi terangnya, kenali sisi gelapnya, dan tanggung jawab pemimpin bagi rakyat bangsa dan negara. Maka kamu akan menjadi pemimpin. Ini suatu pesan yang secara filosofis sangat dalam dan tentu saja Ibu Mega akan melihat bahwa proses kaderisasi, penugasan kader itu kan berlangsung cukup lama. Pak Ganjar terlibat di dalam Badiklat. Jadi saya ini menjadi peserta kaderisasi pada tahun 2001 bersama dengan Pak Ahmad Basarah, Mas Bambang Pacul sebagai pelaksana, Bu Eva Kusuma Sundari, Budiman Sujatmiko, kemudian ada Pak Aryo Bimo dan sebagainya. Tokoh-tokoh muda yang sekarang tampil di permukaan itu tidak terlepas dari proses penggemblengan. Saat itu Pak Ganjar ikut membidangi Badiklat Partai. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana. Setelah itu menjadi anggota DPR 2 periode, gubernur 2 periode. Sehingga semua sudah melalui pencermatan yang sangat lama sesuai dengan penugasan. Maka di dalam pengumuman tersebut Ibu Mega menyampaikan meningkatkan penugasan dari Bung Ganjar dari Gubernur Jawa Tengah menjadi calon presiden. Oke. Jadi tidak serta-merta karena faktor elektabilitas dari Pak Ganjar Pranowo yang kita tahu sejak selama awal ini. Kami dididik di partai ini untuk mengembangkan segala sesuatunya secara organik dengan keyakinan di dalam berpartai. Sehingga elektoral yang diukur melalui survei itu setiap saat bisa berubah. Sehingga kami nggak boleh menjadikan itu sebagai patokan. Berpolitik harus dengan suatu keyakinan. Ketika Ibu Mega menilai orang, itu Ibu cermat sekali. Contohnya ketika dalam masa yang sangat sulit ketika Ibu Mega harus menyelesaikan krisis multidimensi. Ibu Mega kan membentuk suatu kabinet yang dikenal sebagai second kabinet. Yang dikenal sebagai the dream team. Yang mampu menyelesaikan krisis multidimensi. Dan saat itu dari PD Perjuangan kita lihat yang menjadi menteri kan hanya beberapa orang. Artinya Ibu Mega betul-betul mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ini yang kami pelajari dan menjadi bagian dari kultur dedication of life di PD Perjuangan bahwa berpolitik kita untuk bangsa dan negara. Sehingga banyak yang pihak-pihak yang salah membaca tentang Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau betul-betul mengingatkan kepada kami-kami yang muda untuk berpolitik itu harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Oke, jadi bukan serta-merta soal elektabilitas saja. Bukan elektoral, tetapi lebih pada kematangan ideologi, sudah mengalami penugasan-penugasan. Jadi misalnya dulu Mas Pramono Anung menjadi sekjen, menggantikan almarhum Pak Cip, karena beliau sebelumnya menjadi wakil sekjen. Saya menggantikan Pak Cahyo, karena saya sebelumnya menjadi wakil sekjen. Sehingga segala sesuatunya itu tidak ada suatu jalan pintas. Semua tidak instan ya Mas Hasto ya? Oke. Beberapa waktu belakangan kita tahu bahwa ada
statement penolakan Pak Ganjar soal timnas Israel. Kalau kita flashback ke belakangnya, Mas Hasto, yang itu sejalan dengan PDI Perjuangan. Apakah sikap Pak Ganjar itu juga menjadi salah satu pertimbangan kesetiaan, tanda kesetiaan terhadap PDI Perjuangan, terhadap Bu Megawati, sehingga akhirnya itu menjadi salah satu alasan Bu Mega yakin terhadap nama Ganjar Pranowo untuk dicapreskan? Sama sekali tidak, karena kalau itu menjadi alasan Pak Koster yang menjadi calon presiden, bukan Pak Ganjar. Oke, jadi itu bukan menjadi tanda. Meskipun banyak pihak yang melihat bahwa itu diajarkan itu seperti di dalam syarat, Mas Hasto. Itu diajarkan dalam sekolah kaderisasi. Ya kalau yang melihat itu sebagai ujian itu terlalu ya berlebihan. Maka tadi saya katakan kalau itu sebagai sebuah ujian, ya Pak Koster yang menjadi calon presiden, bukan Pak Ganjar. Itu sebagai suatu sikap ideologis, di mana kami memang diajarkan oleh Ibu Mega itu pemahaman terhadap geopolitik. Ibu sejak dulu menyampaikan pemikiran Bung Karno tentang geopolitik, maka mengapa kemudian saya ambil disertasi tentang pemikiran geopolitik Soekarno. Itu semua karena proses kaderisasi yang ditanamkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Adakah syarat atau bahasa yang mungkin kontrak politik terhadap Pak Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang diusung oleh PDI Perjuangan? Ya bagi seluruh kader kan komitmennya kan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Itu kan mengelola partai itu sama dengan mengelola negara. Basisnya adalah ideologi Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945 dan mengedepankan prinsip-prinsip kerakyatan, kebangsaan, kemanusiaan yang kemudian dijalankan dengan jalan Trisakti. Sehingga setiap kader PDI Perjuangan sadar bahwa membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani dan berdikari di bidang pangan itu adalah suatu keputusan politik strategis. Maka mengapa Ibu Mega, Pak Jokowi, kami semua termasuk Pak Ganjar itu disebut sebagai petugas partai. Petugas partai itu petugas negara. Partai itu menyatu dengan kekuatan rakyat. Rakyat yang sadar, yang mengorganisir di dalam partai politik karena memiliki kesesuaian dengan ideologi, sejarah, dan platform serta ketokohan di dalam partai tersebut. Sehingga ada kesadaran ideologis. Bagaimana kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, itu harus dijabarkan. Bagaimana dengan tata keuangannya, bagaimana dengan tata pangannya, dengan tata ruangnya, agar kita sebagai bangsa maritim betul-betul dapat menjadikan Indonesia ini sebagai bangsa besar. Tadi saya mau tanya soal itu juga itu Mas Hasto, soal terminologi petugas partai yang kembali digunakan oleh Ibu Mega. Terminologi ini kan kemudian banyak dipandang miring oleh sebagian pihak, dianggap seolah-olah berarti capres PDI Perjuangan itu berada di bawah kendali Ibu Megawati. Jawaban dari Mas Hasto? Ya semuanya tahu bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode. Jadi petugas partai ini dalam perspektif bahwa siapapun di dalam sistem demokrasi yang sudah mapan di Amerika Serikat sekalipun, ketika misalnya George Bush dari Partai Republik saat itu, mengapa dia mengambil sikap politik luar negeri yang agresif? Itu karena platform dari Partai Republik yang berbeda dengan Partai Demokrat yang lebih mengedepankan hak asasi manusia. Demikian pula di Indonesia, siapapun yang menjadi ketua umum partai dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau adalah petugas partai karena kekuasaan tertinggi itu berada di Kongres. Dan Kongres itu dihadiri oleh utusan-utusan yang merupakan representasi dari kader-kader partai yang mereka menyerap aspirasi rakyat. Sehingga menjadi petugas partai itu artinya memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas segalanya. Bagaimana agar spirit rakyat bisa adil dan makmur, kita bisa membangun kedaulatan pangan, pendidikan kita bisa lebih hebat dari Singapura, kemudian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa lebih hebat dari negara-negara tetangga. Itu tugas yang diberikan kepada kami semua. Kami nggak pernah mencampur adukkan antara kepentingan politik ideologis partai di dalam kepentingan-kepentingan elektoral. Kan dulu kan ada partai politik yang menjadikan dia tidak menggunakan terminologi seperti PDI Perjuangan, tetapi seluruh elemen kekuasaan itu dipakai untuk menaikkan perolehan suaranya sehingga naik 300%. Kalau PDI Perjuangan kami tidak diajarkan untuk itu. Ibu Mega selalu menegaskan berpolitik dengan baik atas dasar keyakinan. Kalau toh kita dipercaya rakyat, itu karena melalui kerja keras di tengah rakyat. Itu karena turun ke bawah.
itu karena kerja elektoral secara organik dari seluruh elemen PD Perjuangan, bukan quote and quote menggunakan segala cara di dalam memenangkan pemilu. Itu amanat dari kami sebagai petugas partai, sehingga posisi sebagai petugas partai adalah posisi yang terhormat. Bahwa ada yang menyerang, yaitu karena ya mereka ingin mendowngrade berbagai momentum yang sangat baik, ya buat kita biasa. Tidak Yang masalah penting, dengan kami yakin konotasi petugas partai itu soal buktinya kepuasan terhadap Pak Presiden Jokowi itu juga tinggi. Kerja-kerja membangun infrastruktur kemarin diuji di dalam Idul Fitri, bagaimana mobilitas penduduk bisa berjalan dengan masif karena dukungan infrastruktur yang sangat baik yang di dalam teori geopolitik Soekarno itu merupakan suatu koridor strategis yang mempertemukan dari Indonesia sebagai negara kepulauan melalui suatu infrastruktur yang terintegrasi. Oke, Mas Hasto, bagaimana kemudian internal kader PD Perjuangan merespon pencapresan Pak Ganjar Pranowo? Publik belum lupa rasanya bahwa dianggap ada friksi antara dalam tanda kutip kubunya Mbak Puan dengan kubunya Pak Ganjar misalnya. Kemudian statement-statement dari beberapa elit PD Perjuangan saat itu ya yang dianggap kemudian menyudutkan Pak Ganjar Pranowo. Nah, ketika sudah dicapreskan seperti ini, apakah Mas Hasto bisa menjamin bahwa semua kader ini betul-betul punya satu pandangan yang sama? Toh kami sangat solid. Bahkan kalau kita lihat, ya saya juga sangat terharu kemarin ketika Mbak Puan misalnya, itu beliau menampilkan sosok pemimpin negarawan dan kemudian justru mempromosikan dari keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau tampilkan di Instagramnya sehingga nggak ada persoalan. Hanya saat itu dipersepsikan ada dinamika seperti itu karena ada memang pihak-pihak yang katakanlah ya tidak suka dengan PD Perjuangan. Sehingga sepertinya itu dilakukan politik dramatisasi yang luar biasa. Padahal kami demokrasinya terpimpin. Ya kalau ada penetapan pengganti Bu Risma saja dulu ada dinamika. Tapi itu suatu hal yang biasa yang semua menunjukkan suatu kematangan. Bahkan Mas Pacul sendiri dalam intuisi politiknya setelah berdialog dengan Ibu Mega pada tanggal 25 Februari, Mas Pacul cerita kepada saya bahwa ini arah dari Ibu Mega ini sudah kepada Pak Ganjar dan semuanya berjalan dengan sangat baik. Bahkan di sini menunjukkan bahwa demokrasi di PD Perjuangan itu demokrasi yang sangat matang. Sama dulu ketika kami juga memberikan teguran, sanksi kepada Pak Ganjar Pranowo, kan itu merupakan hal yang terjadi sebagai suatu dinamika yang positif karena kami partai yang mengemban nama demokrasi Indonesia. Jadi Mbak Puan legowo menerima keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan menunjukkan suatu daya dukungan yang luar biasa. Apalagi juga setelah Ibu Mega mengumumkan dan tidak hanya menetapkan, Ibu Mega juga langsung memberikan penugasan kepada Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani dengan mandat khusus. Itu artinya apa? Bagi kalangan internal PD Perjuangan, ini ditangkap sebagai satu totalitas dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang betul-betul mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan bagaimana partai ini memang harus terus berkembang di dalam menjadi obor penerang di dalam memimpin pergerakan rakyat Indonesia agar kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang terhormat, bangsa yang disegani di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Semua bergerak. Sehingga lalu kami semua berpikir, loh ketika Ibu Mega aja penuh dengan totalitas, menugaskan Mas Prananda dan Mbak Puan, masa kita kemudian tidak bergerak? Maka ini bisa dilihat responnya dengan pemasangan bendera PDI Perjuangan di rumah-rumah pengurus PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana antara pemimpin yang dipimpin dan rakyat itu ada bonding. Mas Hasto, apa yang membuat akhirnya Mbak Puan bisa menerima keputusan Bu Mega ini? Loh, Mbak Puan sudah lama kalau kita lihat tanggal 9 Januari sebelum ulang tahun partai, Mbak Puan sudah memberikan suatu sinyal-sinyal di situ bahwa menjadi pemimpin itu juga ditentukan. Tidak hanya dari aspek-aspek bagaimana pemimpin dipersiapkan, tapi juga campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan dilakukan dengan baik. Kemudian Ibu pada tanggal 10 Januari ketika beliau menyampaikan pidato politik pada tanggal 10 Januari tersebut,
bagaimana kita akan mencalonkan kader dari internal partai, bagaimana beliau sebagai ketua umum, sebagai petugas partai yang mendapat mandat dari Kongres akan menggunakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Ini kan merupakan hal yang menunjukkan bagaimana demokrasi terpimpin di PD Perjuangan itu sangat matang dan ada connection-nya dengan harapan rakyat. Ya, demokrasi terpimpin seperti yang dulu Bung Karno terapkan ya, Oh ya, betul. Mas Hasto. Artinya tidak ada friksi lagi di internal PD Perjuangan, sama sekali tidak ada friksi nggak ada, setelah sama sekali nggak ada. pencapresan Mas Ganjar ini. Fokus untuk pemenangan sekarang. Ya sekarang semua fokus ke pemenangan karena perintah harian dari Ibu Ketua Umum juga sudah disampaikan oleh beliau. Nah, bagian dari pemenangan Pak Ganjar tentu adalah elemen cawapres. Hari ini saya dengar kemudian Mas Hasto dan PD Perjuangan juga menggodok nama-nama cawapres bagi Pak Ganjar Pranowo. Siapa sosok yang kemudian menurut pandangan PD Perjuangan ini layak mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Tapi dijawab nanti Mas Hasto. Kita jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Talk Politics with Reinhardt. Masih bersama saya Reinhard Sirait, saya akan lanjutkan dialog dengan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan, yang tentu tadi kita sudah banyak membahas soal seperti apa kemudian pilihan PD Perjuangan terhadap Pak Ganjar Pranowo ya Mas Hasto. Yang sekarang kemudian juga ditunggu oleh publik dan menjadi tanda tanya, bahkan akhirnya juga masyarakat justru jadi menjodoh-jodohkan gitu ya, cawapres untuk Pak Ganjar Pranowo. Yang hari ini kemudian saya dengar ada rapat di internal PD Perjuangan menggodok soal itu. Sudah terproyeksikan siapa nama cawapres bagi Pak Ganjar Pranowo? Ya nama-nama kan sudah diawali oleh Bapak Presiden Jokowi. Karena ketika pertemuan Ibu dengan Pak Presiden, baik di Istana maupun di Batu Tulis, sebenarnya juga sudah membaca bagaimana dinamika politik nasional, berbagai kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan menjadi pasangan dari Pak Ganjar. Tetapi prinsipnya kan kita mulai dari partai terlebih dahulu. Karena kerjasama partai politik dalam sistem presidensial ini sangat penting. Meskipun oleh rakyat PD Perjuangan telah dipercaya sehingga kami bisa mengusung sendiri. Tetapi spirit gotong royong sebagai saripati dari Pancasila ini kami kedepankan. Apalagi sekarang kami juga masih terus menjaga soliditas dari kabinet dari Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin agar mencapai legasi yang tertinggi. Nah terkait dengan nama-nama setelah Pak Presiden Jokowi menyebutkan, dan ini juga bagian dari diskusi terhadap siapa-siapa yang akan menjadi calon wakil presiden bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis, tentu saja kami akan terus mencermati berbagai nama-nama yang muncul. Siapa sih Mas nama-nama yang masuk Ya dalam itu yang radar? disebut Pak Jokowi nanti bisa dikutip ulang itu. Mungkin ditegaskan kembali oleh Mas Hasto, siapa yang disebut oleh Pak Jokowi yang itu juga masuk dalam radarnya PD Perjuangan? Udah nanti ditulis ulang dari berita yang wawancara dari Pak Jokowi ketika habis sholat id bersama dengan Pak Ganjar Pranowo. Itu Oke. aja. Ada nama Pak Mahfud MD, kalau saya tidak salah ya Mas Hasto ya, ada nama Pak Sandiaga Uno yang kemudian juga muncul. Ada nama Pak Erick Thohir. Siapa lagi Mas Hasto? Apakah kemudian nama-nama itu juga yang... Mas Reinhardt lebih hafal daripada saya. Saya hafalnya Bung Ganjar. Oke, jadi nama yang kemudian dibocorkan oleh Pak Jokowi itulah yang kemudian juga akan disetujui oleh PD Perjuangan? Ya, tentu saja dicermati secara dinamis. Karena yang dilakukan oleh PDI kan ini kita membuka ruang kerjasama. Nah kami mendengar misalnya kemarin ada Partai Hanura sudah melakukan dukungan kepada Pak Ganjar. Nah minggu-minggu ini akan ada. Sehingga momentum... Akan ada partai yang akan deklarasi? Ya, momentum penetapan calon ini akan diikuti oleh deklarasi partai politik. Dan setelah itu kita duduk bersama. Karena pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai politik. PD Perjuangan saat ini sudah menyiapkan visi, misi, dan program strategis dari calon presiden, termasuk urusan bola pun kami masukkan karena kejadian terkait dengan U20 kemarin. Sehingga visi bagaimana membangun olahraga sebagai lambang supremasi Indonesia bagi dunia, itu juga kami masukkan sebagai salah satu program strategis. Dan dari sinilah kemudian kami berkomunikasi dengan partai lain. Jadi partai-partai yang sudah menyatakan dukungannya, kemudian kami ajak komunikasi.
Dan kemudian nanti pada momentum yang tepat akan ditetapkan siapa calon wakil presiden tersebut. Apakah cawapres itu akan ditentukan oleh PDI Perjuangan sendiri atau nantinya kalau kemudian sudah ada partai lain yang bergabung ini akan ditentukan bersama dalam koalisi atau mungkin bahasanya di PDI Perjuangan adalah kerjasama ya? Ya ketika kerjasama dilakukan, kalau kita lihat secara empiris, pada tahun 2014 kan PDI Perjuangan menetapkan Pak Jokowi. Ya. Kemudian ada partai-partai yang lain bergabung. Nah ketika proses penetapan dari berbagai nama-nama itu memang digodok, dan terutama adalah Ibu Megawati Soekarno Putri dalam hal ini tentu saja kita juga berdialog dengan Bapak Presiden Jokowi. Kemudian dari berbagai penggodokan itu disampaikan kepada para ketua umum. Kalau seperti ini bagaimana? Tentu saja juga dengan melihat suatu konstelasi politik yang ada. Siapa pasangan calon dari partai politik lain, kemungkinan pasangan calon ada berapa pasang. Ini nanti akan menentukan suatu konstelasi dalam cara pandang dinamika politik yang memang terus ya bergerak cepat ini. Oke, berarti saya bisa simpulkan bahwa cawapres ini nanti akan ditentukan bersama-sama. Artinya begitu ya Mas Hasto, dengan partai yang nanti akan diawali bergabung. dengan suatu inisiasi. Inisiasi dari PDI Ya, Perjuangan. kan kita juga sudah mendengar, Ya. misalnya ada partai A bergabung, mereka punya preferensi kepada siapa. Ada partai yang bergabung, kan kita sudah mendengar arah-arahnya. Nah dari sinilah kemudian dilakukan suatu penggodokan dari berbagai aspek. Aspek misalnya terkait dengan kesesuaian platformnya. Jangan sampai presidennya karena membawa platform dari PDI Perjuangan untuk menolak impor, kemudian cawapresnya gemar impor. Misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh yang sederhana. Dari berbagai perspektif yang kita lihat, kita juga tidak menutup mata dari aspek elektoralnya. Artinya harus ada suatu peningkatan basis pemilih. Ketika Pak Ganjar dipadukan dengan A, itu bagaimana peningkatan basis pemilihnya di Jawa, di luar Jawa, di Sulawesi. Ketika dengan B bagaimana? Di Sumatera, nah, itu semua kita lihat secara dinamis. Oke. Ada bocoran Mas Hasto, siapa kemudian yang... Ya masih teka-teki. Siapa yang bisa melengkapi dan juga bisa memperluas basis elektoral? Ya Nama-nama yang Pak Presiden Jokowi kan juga mengatakan semuanya baik, nama-nama yang muncul. Tetapi kembali tadi, bahwa kita sudah mempersiapkan, sudah merencanakan dengan sangat baik, tapi juga selalu ada campur tangan yang di atas. Oke. Itu yang kami yakini. Jadi konstelasi politik itu juga secara empiris nanti akan ikut Menentukan ya, oke, menarik. Berarti ke depan tadi Mas Hasto sudah bocorkan bahwa akan ada partai yang akan bergabung minggu ini. Partai apa tentu Mas Hasto belum bisa menjawab soal ya, itu. kita hormati kedaulatan partai yang akan bergabung. Oke, artinya apakah banyak yang kemudian melihat bahwa Capres PDI Perjuangan ini kan game changer seperti tadi saya sebutkan di awal, merubah peta politik koalisi yang ada sekarang ini. Mas Hasto mengamini bahwa ini memang akan berubah peta koalisi sekarang? Ya ketika saya ditanya wartawan 7 hari yang lalu, saya akan mengatakan bahwa penetapan calon presiden dari Ibu Megawati Soekarno Putri itu akan merubah bandul peta politik akan bergerak kemana. Nah dan kalau kita cermati sebenarnya quote and quote kerjasama partai politik kan memang belum established ya. Kecuali misalnya Gerindra dengan PKB itu kan sudah ada pertemuan dalam forum partai yang resmi, sudah ada dokumen yang ditandatangani, dan kemudian antara Nasdem, PKS dan Demokrat itu juga melakukan hal yang sama. Di luar itu partai politik kan tetap berdaulat di dalam menentukan preferensi kerjasama politiknya. Berarti ada perubahan Ya peta koalisi? akan terjadi. Bahkan juga situasi geopolitik, kemudian bagaimana konteks sosial ekonomi pasca pandemi yang juga sekarang ternyata ada indikasi bahwa COVID ini naik kembali, ini juga akan ikut menentukan. Karena apa? Karena kepentingan rakyat, bangsa dan negara dikedepankan. Misalnya kalau kita lihat berbagai dampak pertarungan geopolitik dunia ini makin tajam. Misalnya terhadap krisis di Selat Taiwan. Itu yang memicu konflik secara terbuka antara kekuatan barat yang pro pada Taiwan dan kekuatan Tiongkok yang menganggap itu sebagai reunifikasi
dari Tiongkok, maka ini juga akan menjadi faktor X. Ketika berbagai tantangan-tantangan itu terjadi, maka pasti akan terbangun suatu kesadaran. Misalnya, kenapa kita nggak sebaiknya 2 pasang calon? Tetapi ketika kondisinya semuanya baik-baik, well prepared, itu bisa muncul katakanlah opsi di atas 2 pasangan calon. Jadi dinamika nasional, internasional, dan juga bagaimana kerjasama partai politik itu nanti akan menentukan berapa jumlah pasangan calon. Itu terlebih dahulu yang harus kita lihat. Nah setelah itu baru kita berbicara tentang siapa. Yang diinginkan PDIP kan kalau tidak salah lebih baik 2 pasangan calon saja kan Mas Hasto? Ya sebenarnya setiap partai kan punya kedaulatan. Di mana PD Perjuangan tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi. Sehingga mau 2 atau 3 pasangan calon itu adalah suatu kehendak bersama. Atas kesadaran terhadap bagaimana kita memotret tantangan bangsa ini. Sama dulu ketika kita menghadapi pandemi, seluruh partai politik atas kesadarannya kemudian mengatakan kita nggak perlu melakukan revisi undang-undang partai politik, kita nggak perlu revisi undang-undang pemilu, karena kita ingin konsentrasi dan membantu presiden di dalam penanganan COVID. Nah ini akan berlangsung secara dinamis. Memang kalau 2 pasangan calon itu akan menghemat biaya, itu akan mengurangi tensi-tensi politik yang tidak perlu. Pemilu akan berlangsung 1 putaran dan stabilitas politik dan ekonomi akan dipastikan jauh lebih baik daripada 2 putaran. Tetapi ini kan bukan sesuatu yang bisa didesain karena setiap partai punya kedaulatan. Kembali ke soal cawapres, sekarang ini berkembang menguat kabar bahwa atau isu duet Ganjar Sandiaga Uno. Apa tanggapan Sekjen PD Perjuangan? Ya berbagai kombinasi muncul, bahkan itu kan juga dipicu oleh lembaga survei dengan segala preferensinya. Maka Bu Mega selalu mengatakan, ya ini jangan dijadikan patokan, karena juga tergantung siapa yang membiayai lembaga survei. Masing-masing kan juga ada suatu ruang manuver politik agar bisa dibaca secara elektoral untuk bisa mendampingi Bung Ganjar Pranowo. Nah ini semua harus kita lihat secara jernih. Maka kami bukan dalam kapasitas berbicara tentang nama-nama yang akan mendampingi Pak Ganjar, karena itu adalah bagian dari ranah kewenangan Ibu Ketua Umum. Tugas kami menyiapkan suatu analisis strategis bagi Ibu Ketua Umum di dalam mengambil keputusan. Dan Mas Hasto tentu di situ juga punya kalkulasi sehingga bisa merekomendasikan itu terhadap Ibu Ketua Umum, begitu ya Mas Hasto? Kami hanya membantu melakukan analisis, itu pun atas penugasan. Mas, kemarin ya di momen Lebaran Pak Prabowo menjawab ketika ditanya soal menjadi cawapres Pak Ganjar Pranowo. Pak Prabowo disitu menegaskan bahwa saya capres dari Partai Gerindra. Mungkinkah kemudian terjadi duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar atau itu tidak mungkin terjadi? Ya dari pernyataan Pak Prabowo sendiri kan mengatakan bahwa memang itu keputusan dari partai yang telah menetapkan beliau sebagai calon presiden. Tapi beliau kan juga mengatakan politik itu membuka berbagai ruang kemungkinan. Politik itu kan bagaimana berbagai kemungkinan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu bisa membuka suatu opsi-opsi yang makin mengerucut, ya termasuk posisi dari beliau. Ini kan jawaban dari teman-teman dari Gerindra sendiri, meskipun dari Partai Gerindra tetap ya dalam suatu positioning bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Ini yang dihormati oleh PD Perjuangan. Tetapi lagi-lagi secara empiris memang nanti akan terjadi pengerucutan. Dan ketika terjadi pengerucutan itu ada suatu kesadaran yang membimbing bahwa kepentingan bangsa dan negara itulah yang akan mendorong konsolidasi itu terjadi. Dan fungsi dari Bapak Presiden Jokowi salah satunya kan juga mendorong proses-proses konsolidasi ini. Kalau kemudian Pak Ganjar dengan PD Perjuangan, Pak Prabowo dengan Partai Gerindra sama-sama menjadi capres, dan kalau kemudian nanti akhirnya berkompetisi, bagi PD Perjuangan sudah siap juga untuk itu, mengingat ada hubungan yang sangat baik antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati yang kita tahu kan Mas Hasto? Ya sejak awal kan kita tidak membedakan dalam konteks kontestasi dan juga kerjasama. Apalagi hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo misalnya, ini kan hubungan yang sangat lama pada tahun 2009, kedua pemimpin ini
sama-sama menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Semua punya kedewasaan kapan harus berkontestasi, kapan kemudian harus bekerja sama. Oke. Setelah kemudian mengumumkan nama capres Pak Ganjar Pranowo oleh Ibu Mega, persisnya apa yang kemudian diinstruksikan oleh Ibu Mega terhadap semua kader Mas Hasto dalam proses menuju ke tahun politik di 2024 ini? Perintah harian dari beliau kami jalankan dengan sebaik-baiknya dan Ibu selalu melakukan monitoring. Tadi pagi-pagi ketika kami berkomunikasi dengan beliau nanyakan bagaimana dengan gerak dari seluruh kader partai atas perintah harian Ibu Ketua Umum. Maka kemudian kami bahas, maka tadi kami mengadakan rapat. Rapat itu dipimpin langsung oleh Mbak Puan Maharani. Saya mendampingi beliau dan kita bahas bagaimana penetapan caleg-caleg dari tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional pun itu juga dalam konteks yang senafas dengan pemenangan Pilpres. Sehingga semua bergerak. Karena kami ini partai yang disiplin, yang taat, yang tegak lurus pada perintah dari Ibu Ketua Umum. Oke, jadi untuk senafas solid memenangkan Pak Ganjar Pranowo juga PD Perjuangan, yang saya tahu kemudian targetnya adalah hat-trick 3 kali begitu ya, Mas Hasto? Iya betul, karena itu diputuskan oleh Kongres dan kami sudah mempersiapkan diri sangat lama. Misalnya ketika ada partai yang belum sudah menabuh genderang terlalu dini terkait dengan capres dan cawapres, kami memilih kerja di bawah bersama rakyat dan ternyata rakyat memberikan apresiasi kepada PD Perjuangan. Kami punya begitu banyak instrumen untuk pemenangan. Kami satu-satunya partai yang punya Baguna, Badan Penanggulangan Bencana. Yang ini siap dimobilisasi ketika ada bencana, membuat dapur umum, kemudian menyiapkan suatu pasukan yang sudah dilatih sebesar 1 batalion oleh Basarnas saat itu. Kami punya badan kebudayaan yang membangun jati diri kita sebagai bangsa melalui revolusi mental, nation and character building. Kami punya sistem informasi yang dikembangkan oleh Mas Prananda Prabowo, Media Pintar Perjuangan. Kami satu-satunya partai yang juga memiliki badan saksi pemilu nasional. Kami sudah melakukan pelatihan secara masif saksi-saksi pemilu yang bersifat tetap yang telah dipersiapkan sangat lama oleh Bapak Arief Wibowo. Kami punya instrumen pendidikan politik. Bahkan satu-satunya partai yang sudah mengadakan pendidikan anti korupsi dihadiri oleh Pak Firly langsung dan diikuti oleh lebih dari 37.000 calon anggota legislatif. Itu hanya PD Perjuangan. Dan kami punya struktur yang paling lengkap. Kami punya 3.232 anggota DPRD Kabupaten Kota, 416 DPRD Provinsi, 18 ketua DPRD itu berasal dari PDI Perjuangan, DPRD Provinsi. Kami punya 54% kepala daerah. 3 pilar partai inilah yang akan bergerak secara masif. Oke. Apalagi capres sudah ditetapkan. Simpulannya adalah bekerja sama dengan partai-partai yang kemudian belum punya capres kah atau yang sekarang memang ada di pemerintahan yang belum saja? punya capres juga ada di dalam pemerintahan, tetapi juga punya rekam jejak sejarah perjuangan bangsa. Contohnya mengapa kami juga membuka komunikasi. Ini Sekjen PAN, Pak Edi Suparno langsung menghubungi saya saat itu. Demikian pula ada pimpinan dari PAN. Karena sejarahnya 1912 itu kan ada Muhammadiyah. Dari hasil survei menunjukkan preferensi dari teman-teman dari Muhammadiyah kan juga ada yang ditujukan kepada PAN. Karena kelahiran PAN juga tidak terlepas dari sejarah dengan Muhammadiyah. Kita bisa bekerja sama. 1926 ada NU. Dengan semangat hubul watan minal imannya. Partainya di situ ada PKB, ada P3. Kita nggak ada persoalan. Kemudian ada PNI, itu yang melahirkan PDI sebagai satu-satunya partai nasionalis Soekarnois saat ini. Kemudian ada Golkar yang juga sebagai kelompok fungsional yang dibidani oleh Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa. Kita bisa bekerja sama. Dengan Gerindra, kita juga bisa bekerja sama karena kakeknya Pak Prabowo kan juga pahlawan nasional. Ini adalah contoh dari aspek historis, apalagi kita sama-sama berada di dalam pemerintahan. Saya tidak mendengar ada partai Nasdem misalnya atau PKS yang disebut oleh Mas Hasto. Ya karena mereka sudah membuat suatu kerjasama tersendiri. Sehingga kurang elok kalau kami mengganggu kerjasama yang sudah dilakukan. Kami kan kerjasama ini dengan menggunakan mata hati, dengan nurani yang baik,
kemudian juga etikat baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi ada aspek-aspek yang kemudian tadi Mas Hasto sebutkan ini menjadi pertimbangan. Koalisi besarkah atau koalisi yang cukup beberapa partai saja yang menurut Mas Hasto atau PDI Perjuangan ini terbaik di kerjasama mendukung Pak Ganjar Pranowo? Ya apapun ini kan kita ini sistem presidensial. Dan multi partainya sebenarnya masih masuk kategori kompleks karena ada 9 partai politik di DPR RI. Kita berharap dulu sebenarnya parliamentary threshold ini bisa dinaikkan. Tapi kan karena COVID tidak terjadi perubahan undang-undang itu. Sehingga secara empiris juga terbukti 2014 ketika hanya bermodalkan sedikit di atas 20%, ternyata presiden yang dipilih langsung oleh rakyat ini bisa terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan di parlemen yang jauh lebih besar dari itu. Akibatnya terjadi tsunami politik. Saat itu pimpinan dewan yang seharusnya menjadi jatah PDI Perjuangan, sebagai pemenang pemilu itu dilakukan perubahan secara pragmatis. Lewat MD3 saat itu perubahan MD3 yang kita tahu di situ sangat tidak beretika. Ini yang menyebabkan konsolidasi pemerintahan Pak Jokowi terhambat. Karena itulah kami juga berhitung bahwa selain mendapatkan dukungan dari rakyat, dukungan dari parlemen berupa simple majority, 50% plus 1 itu juga sangat penting. Tapi hal itu kan nanti juga bisa dibicarakan pasca pemilu presiden. Sekiranya memang bisa dirancang di awal itu juga baik, tetapi tidak boleh juga di dalam kerjasama itu menjadi terlalu gemuk. Karena apapun kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang penting apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu presiden dan pemilu legislatif itu harus tercermin di parlemen. Sehingga ke depan nggak boleh lagi ada tsunami politik merubah undang-undang MD3 setelah pemilu. Itu sebenarnya harus diharamkan. Saya menangkap kode artinya tidak perlu kerjasama yang terlalu gemuk. Jadi cukup yang beberapa partai saja, begitu Mas Hasto? Ya kalau badan kita terlalu gemuk kan juga sulit bergerak. Iya. Mas, oke, sekarang kemudian PDI Perjuangan menatap 2024 dengan sudah punya baca pres yang diyakini dan saya juga melihat hal itu bahwa itu bisa merubah peta politik yang ada. Kita akan tunggu nanti bagaimana perubahan itu. Tapi sekarang apa yang sebagai Sekjen PDI Perjuangan apa yang Mas Hasto ingin sampaikan kepada publik, kepada mungkin para kader Partai Banteng dalam rangkaian tahapan menuju ke Pilpres dan juga Pileg di tahun 2024 nanti, Mas? Ya, apa yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tidak hanya memenuhi aspek elemen of surprise dalam desain komunikasi, tetapi ini juga sebenarnya menjawab kebutuhan pemimpin yang akan datang. Dan Bung Ganjar itu sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dari aspek pengalaman memimpin, keteguhan di dalam ideologi, keberanian untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang pahit yang harus diambil oleh pemimpin, dan juga kepentingan bagi masa depan bangsa dan negara. Dan kami diperintahkan oleh Ibu Mega untuk menyiapkan segala sesuatunya termasuk visi misi itu dengan baik, di mana ke depan itu harus menjadi suatu era bagi bangsa ini untuk betul-betul menaruh sumber daya manusia kita menjadi manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia pelopor, pemimpin pejuang yang ditandai oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi. Sehingga selain melanjutkan kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi, Pak Ganjar ke depan, itu juga banyak punya tanggung jawab di dalam menggelurakan jalan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Sehingga BRIN itu akan menjadi suatu institusi yang sangat penting. Universitas, sistem pendidikan kita akan menjadi suatu infrastruktur kemajuan yang betul-betul akan meleverage seluruh peningkatan kualitas manusia Indonesia. Karena setelah Ibu Mega mengambil keputusan dengan sangat tepat, dengan apresiasi publik yang menunjukkan kepemimpinan negarawan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, maka kami meyakini bahwa simpatisan, anggota, kader PDI Perjuangan, kerjasama partai politik akan bergerak bersama rakyat sehingga 2024 pemilu dapat dimenangkan oleh rakyat, dan itu adalah kepada Pak Ganjar dan PDI Perjuangan. Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, terima kasih untuk waktunya sudah menjawab berbagai pertanyaan publik soal pencapresan Pak Ganjar.
dan penjelasan yang sangat komprehensif dari Mas Hasto. Jadi sekarang kita menunggu siapa kemudian surprise berikutnya, siapa cawapresnya, dan partai mana yang kemudian akan bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Dan harinya apa? Hari Rabu atau hari Jumat? Saya dengar tadi hari Rabu, Mas Hasto. Kita akan tunggu berarti di hari Rabu ya. Akan ada kejutan dari partai lain yang mungkin akan mengumumkan mendukung Pak Ganjar dan juga akan bersama dengan PDI Perjuangan. Terima kasih banyak Mas Hasto, diskusi yang sangat menarik. Demikian perbincangan saya dengan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, yang menjawab berbagai pertanyaan soal seperti apa penetapan Pak Ganjar Pranowo, nama cawapres, dan juga akan bagaimana kemudian peta kerjasama dan juga ataupun koalisi yang akan dibangun oleh PDI Perjuangan. Saya yakin kemudian diskusi ini bisa menambah pandangan dan perspektif masyarakat yang kemudian melihat, dan kita akan tunggu bagaimana tahapan demi tahapan di tahun politik ini sampai ke tahun 2024. Saya Renhat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.